Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran sebelum kita memulai pembelajaran kita. Tetap sehat ya anak-anak. Awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita memasuki pembelajaran kelima untuk mengenal benda gas lebih dekat. Anak-anak, walaupun belajar dari rumah, kalian tetap semangat ya. Jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan kalian. Anak-anak, kamu tentunya masih ingat tentang wujud benda. Baiklah, kita nanti akan mengenal tentang benda gas. Namun sebelumnya pembelajaran kita kali ini, lihat tujuan pembelajarannya Pak Guru tampilkan di layar, dengan harapan setelah mengikuti pembelajaran kali ini kalian akan bisa melaksanakan seperti apa yang tercantum di tujuan pembelajaran kita. Kali ini ayo kita belajar mengamati. Kamu tentunya masih ingat wujud benda selain padat dan cair adalah benda gas. Benda gas itu ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Tentunya tidak, karena udara tidak dapat dilihat. Namun dapat dirasakan. Ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, yuk kita bersama-sama melakukan percobaan berikut. Percobaan yang pertama, kita untuk mengetahui sifat benda gas. Coba kamu lakukan di rumah dalam pengawasan orang tuamu. Alat yang kamu butuhkan, alat yang sangat sederhana, yaitu kantong plastik yang bening dan balon ya. Kamu sediakan kantong plastik bening dan balon. Setelah kamu sediakan alat-alatnya, langkah yang harus kamu lakukan adalah meniup balon sampai mengembang. Kemudian diikat mulut balon dengan karet. Setelah itu kamu tiup kantong plastik sampai mengembang. Bahasa kita sehari-hari melendung. Sampai melendung, kemudian ikatlah mulut plastik juga dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Bentuknya beda apa sama anak-anak? Ya tentunya sama, berbeda. Balon bulat, kalau plastik biasanya ada ujung-ujungnya, ada dua ujung yang kemudian tengahnya melembung. Dari hasil percobaan kamu isi tabel berikut dengan memberi tanda centang nama benda. Misalnya tadi udara, telah kamu masukkan ke dalam balon dan kamu masukkan di dalam plastik, itu hasilnya bagaimana, bentuknya bagaimana, kamu centang di bagian tabel yang
sudah tersedia. Nanti kamu akan dapat menyimpulkan sifat-sifat benda gas berdasarkan percobaan kamu. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai wadah, karena yang pakai balon bentuknya seperti balon, yang pada kantong plastik wujudnya seperti, bentuknya seperti kantong plastik. Kemudian yang kedua, udara atau angin itu tidak dapat digenggam. Udara tidak dapat digenggam, hanya dapat dirasakan. Sekarang kita lakukan percobaan kedua. Alat dan bahan yang kamu butuhkan adalah benang secukupnya, kemudian balon 2 buah, kemudian sebatang lidi atau kayu yang tipis. Langkah percobaannya mudah, Nana. Kamu tiup udara ke dalam 2 buah balon sampai kedua balon itu sama besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan setelah kamu kamu pasang keduanya dan kelihatan berimbang. Kemudian perlahan-lahan tusuk balon yang satunya. Yang satu ditusuk, yang sudah berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang kamu tusuk dan rasakan. Letakkan tanganmu di dekat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Mestinya ada hembusan dari dalam balon. Itu berarti udara dapat kamu rasakan, walaupun tidak terlihat bentuk wujudnya. Dari gambar ini kamu dapat dari hasil percobaanmu bisa terekam seperti gambar di bawah ini. Setelah yang balon yang satu ditusuk, itu kemudian ketika diibaratkan itu timbangan, balon yang masih terisi akan kelihatan lebih berat, dan yang sudah tidak terisi karena meletus akan lebih ringan. Apakah yang terjadi setelah balon ini tusuk? Mestinya itu balonnya akan terangkat yang tertusuk, dan yang tidak kamu tusuk akan ke bawah. Setelah itu simpulkan sifat benda gas. Ya, artinya kamu bisa melihat benda gas itu sifatnya seperti apa dari hasil percobaan yang kamu lakukan tadi. Belajar menyimpulkan apa sifat benda gas. Dari hasil itu, setelah kamu melakukan percobaan, benda gas ternyata mempunyai massa, atau yang sering kita kenal berat, ya, bobot. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Tadi kamu bisa melihat balon yang kamu tusuk itu lebih ringan dari balon yang tidak kamu tusuk. Kemudian benda gas yang sangat berlimpah di sekitar kita. Kita bernapas, menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Gas tidak dapat digenggam seperti benda padat. Sebagian besar gas mempunyai sifat utama, yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Yang kedua, gas memiliki volume
dan massa yang mudah berubah. Itu sifat utama gas. Jadi dari kesimpulan hasil percobaan kamu dapat menyimpulkan hal tersebut. Pernahkah melihat balon mengambang di udara, anak-anak? Balon itu karena berisi gas helium yang merupakan jenis gas yang lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Hal itu menyebabkan gas melaju ke atas membawa balon itu mengambang di udara. Contoh lain dari gas yang dapat ditemui dalam keseharian adalah saat air dipanaskan, air akan mengeluarkan uap yang merupakan gas. Jadi uap air itu termasuk benda gas. Ingat-ingat ya anak-anak. Sekarang kalian bisa melihat alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat pada gambar berikut. Di situ ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan kantung, timbangan warung, dan raca. Pernahkah kamu melihat alat-alat tersebut? Coba kamu diskusikan dengan orang tuamu tentang kegunaan alat-alat tersebut. Timbangan beras itu untuk apa, timbangan badan untuk apa, dan sebagainya. Nah, pernahkah kamu menggunakan alat-alat itu? Kalau belum, kamu bisa tanyakan coba kepada orang tuamu. Barangkali orang tuamu pernah menggunakan alat-alat tersebut sehingga tahu kegunaannya. Semua timbangan anak-anak itu digunakan untuk menimbang berat. Namun timbangan dirancang untuk kegunaan tertentu. Misalkan timbangan untuk mengukur beras tidak akan sama dengan timbangan untuk mengukur bayi. Timbangan untuk mengukur bayi memerlukan bentuk khusus karena bayi perlu untuk dibaringkan. Selain itu, timbangan bayi biasanya hanya untuk menimbang sampai kisaran 20 kg. Sedangkan timbangan beras bisa sampai ratusan kilogram. Jadi timbangan bayi dengan timbangan beras itu rancangannya berbeda sesuai dengan kegunaannya. Jadi dari jenis-jenis alat timbangan yang kamu lihat tadi itu bentuk dan kegunaannya berbeda-beda. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut, anak-anak? Kita bisa melihat di sana ada tulisan kg. Kg itu artinya kilogram. Jadi alat yang digunakan untuk maksudnya satuan timbangan yang ada itu adalah pakai kilogram dan gram. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Dari gambar yang ada, anak-anak, kalian bisa melihat gambar bayi, gambar telur, gambar perhiasan, gambar tepung, kemudian ada karung beras. Itu coba kamu hubungkan titik-titiknya yang sesuai. Nah, bayi dengan timbangan yang mana kamu kasih garis. Dihubungkan antara gambar bayi dengan alat timbangan yang sesuai.
telur nanti menggunakan timbangan yang mana, kamu bisa gunakan perhiasan dengan yang mana, dan seterusnya. Kamu bisa melakukan memilih dengan cara menghubungkan titik-titik yang ada di gambar itu, sehingga kamu nanti akan bisa membedakan fungsi dari timbangan-timbangan tersebut. Anak-anak, ya sekarang kita mencoba berlatih. Hari Minggu Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Nah, timbangan kue itu tidak hanya untuk menimbang kue, bisa untuk menimbang telur, tepung yang jumlahnya tidak terlalu banyak, dan sebagainya. Untuk menimbang bahan-bahan kue, Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG, liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Banyak kelebihan pemakaian LPG atau tulisnya LPG. Bahasa Inggrisnya LPG, mau ejaan Inggris, kalau ejaan Indonesia LPG, dibandingkan bahan bakar lainnya, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Kilogram itu biasanya disingkat kilo kg, gram biasanya sering juga disingkat dengan GR, itu tandanya gram. Coba kamu lihat di sana ada timbangan kue yang untuk menimbang. Yang pertama di jarumnya ada di atas angka 5, itu berarti menunjukkan 5 kg lebih. Kamu ingat 1 kg sama dengan 1000 gram. Di situ ada antara angka 5 dan 0 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 kolom. Berarti satu strip mewakili 200 gram. Berarti 5 kilo 200 gram. 520 gram, 5200 gram atau 5 kilo lebih 200 gram. Untuk gambar kedua kamu coba lihat, kemudian bantu Lani untuk mengisi atau menunjukkan berapa berat dari apa yang ditimbang itu. Ada jagung, ada gambar ayam, daging ayam yang sudah bersih ditimbang untuk bahan-bahan yang akan disediakan. Coba sekarang kamu isi kotak di bawah itu sesuai dengan berat timbangan yang ada dengan menggunakan satuan kilogram dan gram, atau nanti timbangan itu beratnya berapa, benda-benda yang ditimbang. Berarti kamu telah belajar menggunakan alat timbangan dengan satuan gram dan kilogram. Kamu bisa minta bimbingan dari orang tuamu jika kamu belum paham untuk mengetahui berapa berat benda yang ditimbang menggunakan timbangan kue tersebut. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, tidak susah kok. Gak semuanya mudah. Jika kita mau mencoba, kita mau belajar, kita pasti bisa.
Coba dicermati jarumnya berada di titik mana. Itu tandanya menunjukkan berapa kilogram atau mungkin berapa gram sesuai dengan benda yang berada di atas timbangan tersebut. Ini gambar ikan yang berada di atas timbangan dengan berat yang berbeda-beda. Kamu tentukan berapa berat ikan yang ada di timbangan itu. Kamu teliti, perhatikan satu persatu sehingga nanti kamu akan menjawab bobotnya berapa kilogram ditambah berapa gram. Ada mungkin yang tepat berapa kilogram sesuai dengan gambar yang ada. Nanti kamu tulis di dalam buku kamu sebagai catatan hasil pembelajaran kamu, hasil pengamatan kamu, dan juga hasil percobaan kamu, sehingga akan bisa dipelajari kapan saja dan bisa kamu lakukan percobaan kapan saja. Anak-anak, selanjutnya mari kita mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik jika rumah kamu ada di dekat pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap itu berwujud gas, walaupun di dalamnya asap itu masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil, sehingga asap itu termasuk wujud gas yang dapat dilihat, karena gas itu masih asap itu gas yang di dalamnya masih mengandung campuran benda padat walaupun bentuknya sangat kecil, sehingga asap dapat dilihat wujudnya keabu-abuan atau mungkin hitam sesuai dengan benda yang mencampurinya. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut berada di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Coba yuk kita baca beritanya. Di bawah ini nanti akan muncul berita tentang yang terkaitan dengan kebakaran hutan. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Ini kamu baca, di samping Pak Guru bacakan, kamu bisa nyimak. Coba kamu baca ulang supaya kamu paham maksud dari berita yang tertulis di sini. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel atau Kalimantan Selatan hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru.
Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Begitu pesan Presiden. Kamu telah membaca cerita di atas atau berita di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong di dalam bukumu. Kamu mestinya pernah melakukan gotong royong, baik di madrasah, di rumah, ataupun di lingkunganmu. Coba kamu tulis hasil pengalamanmu dalam bergotong royong itu. Misalnya kamu pernah ikut gotong royong apa di lingkungan masyarakat, atau gotong royong di madrasah dan lain-lain. Anak-anak, selanjutnya ayo kita berdiskusi. Kita akan belajar berdiskusi dengan mencentang kolom yang tersedia. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Kolom-kolom ini untuk menyatakan pendapatmu. Pernyataan pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Kamu setuju atau tidak setuju? Kamu kasih tanda centang di bawah setuju jika kamu setuju. Jika tidak setuju, centang di bawah tidak setuju. 2. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju atau tidak setuju? 3. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Kamu setuju atau tidak setuju? 4. Gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Setuju, tidak setuju? Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Pernyataan ke-6, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Nomor 7, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Setuju atau tidak? Kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. 9, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. 10, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Setuju atau tidak setuju? Kamu centang di bawah kolom sesuai dengan pendapat kamu. Jika kamu setuju, conteng di bawah kolom setuju. Kalau tidak setuju, kamu centang di bawah kolom tidak setuju. Kamu harus berani mengeluarkan pendapat kamu, menyatakan pendapat kamu secara jujur, karena mengeluarkan pendapat itu dijamin kebebasan atau kemerdekaannya untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kamu harus berani mengeluarkan pendapatmu. Jangan ragu-ragu. Di sini hanya dengan menggunakan conteng. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya untuk pelatihan diskusi kali ini dengan cara memberikan pendapat. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah telah bisa kita selesaikan. Sampai jumpa di pembelajaran ke-6. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap belajar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.